Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Ardika, mahasiswa Universitas Pajajaran yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata program pengabdian mahasiswa. Di sini saya akan membawakan judul yaitu Sosialisasi Upaya Penguatan Ekonomi dan Pemanfaatan Industri 4.0 Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berikut adalah poin-poin yang saya akan bahas. Yang pertama, pengenalan CSR, kemudian yang kedua, tahapan pengajuan dana CSR, yang ketiga, pengenalan dan pemanfaatan era digital, yang keempat, kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi, dan yang kelima, kemitraan dengan perusahaan pertanian berbasis teknologi. Pertama-tama saya akan coba jelaskan mengenai CSR, yaitu Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk komitmen untuk bertindak secara etis terhadap masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan tersebut. Nah, CSR sendiri ini adalah kewajiban bagi setiap perusahaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Oleh karena itu, CSR ini menjadi peluang yang sangat baik untuk membangun perekonomian desa selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah. CSR ini juga bisa didapatkan melalui perusahaan seperti perusahaan swasta, kemudian badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah setempat. Nah, CSR sendiri ini juga eh, memiliki program yang dikenal dengan PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, khususnya untuk perusahaan BUMN di Indonesia. Nah, PKBL itu sendiri meliputi program kemitraan yang mayoritas dengan UMKM, dan yang kedua adalah Bina Lingkungan, dikelompokkan menjadi bantuan bencana alam, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan pelatihan masyarakat, keagamaan, pengembangan sarana umum dan pelestarian alam. Nah, kemudian untuk itu kita perlu mengetahui tahapan pengajuan CSR itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada teknik pembuatan. Nah, untuk teknik pembuatan ini meliputi format isian yang ada di proposal. Tentunya harus sejelas mungkin dari mulai latar belakang, tujuan, dan deskripsi kenapa mengajukan program tersebut di proposal. Nah, untuk itu data pendukung juga perlu dikumpulkan gitu. Data dan informasi ini menjadi penguat eh, kenapa si proposal ini diajukan ke perusahaan terkait. Kemudian yang ketiga adalah penetapan rencana program setelah data dan informasi itu dikumpulkan sebagai sebagai media penguatan gitu, penguatan untuk eh, program yang akan dijalankan gitu. Tentunya bahasa juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini adalah bahasa yang baku standarnya adalah KBBI gitu. Nah, selain itu juga tampilan proposal harus menarik dari mulai visual proposalnya. Dalam hal ini kita menyebutnya proposal kreatif yang didesain sedemikian rupa eh, isinya singkat, padat, dan jelas, dan juga itu akan sangat menarik perusahaan untuk bisa menerima proposal yang diajukan. Yang terakhir lalu barulah kita melakukan penyerahan proposal. Dalam hal ini Desa Palasari Girang perlu eh, membuat list perusahaan apa saja yang akan menjadi tujuan pengajuan proposal dari Desa Palasari Girang itu sendiri. Kemudian kita lanjut setelah dana untuk memajukan perekonomian desa sudah ada, barulah kita fokus ke produksi. Tentunya produksi mungkin warga desa sudah lebih paham terkait hasil produk yang dikembangkan di desanya. Nah, barulah di sini kita juga perlu fokus juga ke bagian hilir, di mana dalam hal ini adalah bagian marketingnya atau pemasarannya. Karena saat ini juga dalam kondisi pandemi dan tentunya saat ini kita sudah memasuki era digitalisasi atau era industri 4.0, di mana
sifat manusia atau sifat konsumen sudah melekat terhadap internet. Jadi internet ini seakan-akan sudah mendarah daging, di mana penggunaannya itu sudah digunakan untuk berbagai aspek kehidupan. Khususnya dalam hal ini adalah kegiatan jual beli. Nah, untuk kegiatan marketing ini sendiri atau digital marketing ini sendiri adalah merupakan branding menggunakan media berbasis online atau daring dalam jaringan. Nah, salah satu medianya dalam pemanfaatan teknologi informasi terkini yaitu menggunakan website. Dalam hal ini juga Desa Palasari Girang perlu membuat dan mengembangkan websitenya sedemikian rupa sehingga informasi yang tertera di websitenya, semisal www.desapalasarigirang.com, www.desapalasarigirang.com gitu ya, .id, itu di dalamnya itu informatif mengenai apa saja yang ada di Desa Palasari Girang, khususnya kategori usaha yang memang menjadi mata pencaharian Desa Palasari Girang, entah itu dalam pertaniannya, peternakannya, atau perikanannya, bahkan para pariwisatanya gitu. Itu bisa dicantumkan di websitenya dan ditampilkan secara menarik sehingga konsumen bisa tertarik lebih terhadap apa yang sedang dikembangkan, apa yang ada di Desa Palasari Girang itu sendiri. Nah, kemudian untuk itu juga ada pemanfaatan era digital lainnya dalam produk media sosial gitu. Media sosial ini juga ada banyak sekali karena ini juga sangat membantu masyarakat dalam menginformasikan apa saja yang ada di Desa Palasari Girang itu gitu. Entah itu dalam produk hasil tani, ternak dan perikanannya atau pariwisatanya. Sebagai contoh ada Instagram. Eh, Instagram ini juga bermanfaat sekali untuk menginformasikan secara visual atau foto atau video singkat mengenai apa saja produk yang ada di Desa Palasari Girang gitu ya, khususnya dalam bidang pertanian. Kemudian Twitter juga hampir sama seperti Instagram, karena penggunanya juga kedua produk media sosial ini sangat sangat banyak gitu dan penggunaannya sangat masif khususnya dalam bidang bisnis atau eh, ekonomi gitu ya. Nah, di sini juga Google Ads bisa digunakan untuk mempromosikan produk dari Desa Palasari Girang, begitupun juga Facebook sama gitu ya. Facebook dan Instagram ini dari developer yang sama gitu ya. Sehingga bisa diintegrasikan. Kemudian juga ada YouTube gitu ya. Nah, si YouTube ini berguna untuk menginformasikan berupa visual yang produknya adalah video gitu. Jadi semisal Desa Palasari Girang melakukan aktivitas bertani sampai pada akhirnya pasca panen dan menghasilkan produk hasil taninya dan itu bisa divideokan gitu ya dan diupload dalam bentuk video yang sudah bagus dan menarik gitu untuk ditonton oleh konsumen atau customer atau khalayak ramai gitu. Kelima kelima medsos ini adalah salah satu bentuk kecil atau salah adalah lima dari banyaknya media sosial yang bisa digunakan. Hanya saja memang kelima media sosial ini adalah yang paling sering digunakan menurut saya. Kemudian juga untuk itu apabila masyarakat desa ingin memantapkan pengetahuannya mengenai pengembangan media sosial atau kelola media informasi berupa website dan media sosial yang tadi saya sebutkan, itu juga bisa bermitra dengan institusi pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Pajajaran gitu. Dalam hal ini Universitas Pajajaran menyediakan ruang berupa lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Pajajaran. Kemudian juga ada kemitraan dengan perusahaan pertanian berbasis teknologi karena sifat konsumen seperti yang tadi diketahui bahwa konsumen saat ini sudah seperti ketergantungan dengan kehidupan di internet, maka dari itu kegiatannya pun juga banyak dilakukan di internet, khususnya dalam hal ini kegiatan jual beli hasil tani
juga dilakukan di internet. Nah, maka dari itu juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di pertanian berbasis teknologi. Seperti halnya TaniHub, Eden Farm, dan Inagri ini, yang websitenya bisa diakses melalui alamat website yang dicantumkan ini. Eh, jadi ketiga perusahaan ini menjadi penyuplai penyuplai hasil tani, hasil ternak atau perikanan kepada eh, market besar gitu, seperti supermarket, Indomaret, atau mohon maaf, Jogja atau serba besar gitu, Superindo seperti itu gitu ya. Jadi basisnya ini sudah menjadi pasar induk yang besar lah, bisa bisa dibilang eh, ketiga perusahaan ini bisa menjadi media penghubung antara Desa Palesiri Girang dengan hasil taninya dengan customer gitu atau pembeli gitu. Demikian dari saya, semoga presentasi yang saya lakukan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.